A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas, ya, kebaikan di dalam rumah tangga kita sehingga terwujudlah apa yang kita cita-citakan sebagai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Ya. Oleh karena itu kemudian, ya, kita coba, ya, tambah wawasan kita tentang bagaimana hidup, ya, di dalam rumah tangga. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, ya, saya akan mengangkat satu tema, yaitu mencegah atau menjauhi kezaliman di dalam rumah tangga. Ya. Di dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, kalau berbicara kezaliman, ya, zalim ini kan bahasa Arab, ya, yang artinya gelap, ya, atau dimaknai sebagai ungkapan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya karena nggak kelihatan. Ya, dalam bahasa mudahnya kezaliman itu artinya kejahatan, ya, perbuatan jahat. Ya, jahat ini kan tentu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh manusia, oleh siapapun. Tidak ada orang di dunia ini yang suka dengan kejahatan, ya, atau keburukan, ya, atau perbuatan yang menyakitkan, perbuatan yang merugikan, ya, sama lah, ya. Pada intinya, ya, yang namanya kezaliman adalah tindakan negatif kita kepada orang lain. Nah, ini yang harus kemudian kita fahami bersama-sama. Ya, kadang-kadang, ya, ketika berbicara bab kezaliman atau kejahatan, ya, yang kita bayangkan adalah kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum, Ya, yang kita bayangkan adalah interaksi kita dengan tetangga, ya, interaksi kita dengan rekan kerja, interaksi kita sebagai sebuah bangsa, ya, dengan negara lain, gitu kan. Yang terbayang itu misalnya. Atau umumnya kita membayangkan begitu. Bahkan sering, ya, dan itu kemudian membuat kita lupa justru sebetulnya, ya, praktek kezaliman itu atau ketika kita berbicara kezaliman atau kejahatan itu justru yang harus kita bayangkan dulu adalah kehidupan kita di dalam rumah, ya, kehidupan kita di dalam rumah. Jangan sampai kemudian, ya, kita merasa telah mencegah diri kita dari berbuat jahat, zalim, ya, di luar rumah, gitu kan. Ya, patuh kepada aturan lalu lintas, begitu kan. Bergaul baik dengan tetangga, dengan rekan kerja, ya,
ya, membantu orang di jalan yang kita nggak kita kenal juga kita bantu. Tetapi kemudian ketika kita berbicara di dalam rumah, ya justru kita kemudian menjadi pribadi yang tidak disukai oleh anggota rumah kita. Tidak disukai oleh istri atau suami kita, ya, karena ya, ada praktek-praktek kezaliman yang kita lakukan. Nah, berbicara zalim, jahat itu kan ada skalanya, gitu kan. Nggak bisa kita pukul rata. Oh, yang namanya kezaliman itu membunuh misalnya. Kalau cuman ngebentak bukan zalim, nah itu salah. Gitu ya. Ya, harus pahami dulu itu kan, yang namanya kezaliman itu segala sesuatu yang kemudian menimbulkan ya, kerugian, ya, keburukan, tidak disukai ya, oleh manusia yang lain. Siapa sih orang yang suka dimarahin? Nggak ada. Gitu kan. Maka marah juga bentuk kezaliman. Gitu kan. Jadi jangan bayangkan ya, kalau udah berbicara kejahatan kezaliman itu skalanya skala yang besar-besar, ya, membunuh, memperkosa, ya, berzina, ya, mencuri, merampok, ya, korupsi juga kadang-kadang dianggap bukan kejahatan gitu ya, sehingga kayaknya nggak jera-jera ya koruptor di negara kita. Ya, bisa jadi mindsetnya korupsi itu bukan kejahatan, itu bukan kezaliman, padahal itu jelas-jelas itu satu kezaliman gitu kan. Maka disinilah kemudian ya kita luruskan pemahaman kita terkait dengan kezaliman ini. Dan dalam konteks ya kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka kita harus berjuang bagaimana ya, kita sebagai anggota keluarga kita, apakah sebagai suami, terlebih ya suami kan kepala rumah tangga, atau sebagai pasangan ya, istri, atau kita mungkin posisinya sebagai mertua ya, atau kita juga sebagai orang tua, atau kita sebagai anak, atau kita sebagai ipar ya di dalam sebuah rumah. Ya, kalau ingin kehidupan kita tentram, adem, ayem, toto tentram gitu ya, maka berjuanglah untuk mencegah diri dari melakukan kezaliman walaupun sedikit dan kecil. Walaupun sedikit kecil, kita usahakan semampu sekuat tenaga kita untuk mencegah diri kita dari itu. Jadi yang kita hadapkan di dalam rumah kita adalah lawan dari kezaliman, ya, kebaikan berarti kan, kemaslahatan, kemanfaatan, ya, hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, itu yang kita kemudian suburkan di dalam rumah tangga kita. Bukan kemudian kita justru menyuburkan kezaliman, ya, praktek-praktek kejahatan dalam skala yang kecil sekalipun. Ya tentu ya yang level parahnya ya yang paling jahat ya itu tadi ya, sampai ada yang membunuh anggota keluarga sendiri, itu jelas ya. Ya. Mungkin kita kita nggak akan kesana Bikeji, nah itu kan nggak kebayang sama kita tuh ya, praktek kezaliman, kejahatan sampai seperti membunuh ya, atau juga mungkin memukul, atau juga mungkin ada yang sampai tega memperkosa anak kandungnya itu kan, atau anggota keluarga sendiri. Mungkin kita nggak pikiran kesana ya, tapi harus kita pahami kezaliman itu tidak hanya itu, nah, ada skala-skala yang mungkin kita anggap lebih kecil. Nah, tapi kalau itu kemudian sering terjadi, nah, ini bisa jadi gunung es juga akhirnya ya. Jadi lama-lama besar mengkel, jadi apa? Akhirnya meledak ya. Keluarlah kalimat ceraikan saya, atau aku ceraikan engkau. Nah, itu bisa jadi karena adanya praktek-praktek kezaliman yang kecil-kecil kemudian dikumpulkan, dihimpun gitu ya. Ditumpuk-tumpuk lalu kemudian jadilah besar. Dan pada akhirnya kemudian itu menyebabkan rumah tangga kita menjadi pecah kongsi, ya, berantakan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan praktek-praktek kezaliman. Walaupun itu kecil, sedikit. Ya, apa dalilnya? Apalagi kalau berbicara konteksnya rumah tangga ya sahabat Edrim. Ini ada satu ayat yang harusnya menjadi renungan ya di dalam diri kita, dan kita camkan ya sebaik-baiknya dalam diri kita, agar kemudian kita menjadi orang yang anti melakukan kezaliman di dalam rumah. Di dalam ayat 52 surah An-Naml, surah yang ke-27 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu.
Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Nah, itulah rumah-rumah fatilka buyutuhum ya. Itulah rumah-rumah mereka khawiyatan yang diruntuhkan, yang runtuh. Bima zalamu, ya, disebabkan kezaliman mereka. Ini konteks ayat ini ya berbicara adalah azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut. Kan mereka mati bergelimpangan di dalam rumah ya. Rumah mereka itu hancur ya. Mereka dihancurkan di dalam rumah mereka. Ya. Itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Jadi secara spesifik Allah kaitkan antara kezaliman dengan rumah. Bahwa kezaliman ya, yang dilakukan ya dilakukan bisa meruntuhkan rumah. Kita mengistilahkan pernikahan itu kan dengan rumah tangga. Maka rumah tangga yang di dalamnya ada praktek-praktek kezaliman siap-siaplah akan mengalami keruntuhan. Dalam satu rumah tangga ada pihak-pihak yang berbuat kezaliman, maka akan menyebabkan rumah tangga itu runtuh, tatanannya hancur, bercerai-berai. Tidak hanya yang melakukannya suami atau istri, kalau anak di dalam rumah itu juga melakukan kezaliman, maka tatanan rumah tangga di dalam rumah itu akan hancur. Contoh lah ya, misalnya apa? Karena baru-baru udah setahun yang lalu ada peristiwa anak tega membunuh orang tuanya. Ya, kalau nggak salah ibunya ya, yang dibunuh, yang bapaknya sempat ngelawan sehingga luka-luka aja itu kan. Itu tadinya rumah itu adalah keluarga yang terdiri ayah, ibu, anak. Kemudian karena praktek kezaliman terjadi, pecah deh tuh. Ya, anaknya di penjara, bapaknya marah ya karena anaknya yang sendiri membunuh ibunya. Adiknya, dia punya adik itu yang bunuh itu ya. Di Depok kejadiannya. Bagaimana dia akan mengakui seorang kakak yang telah membunuh ibunya? Enggak mungkin itu kan. Udah runtuh tatanan rumah tangga itu. Gara-gara praktek kezaliman anak. Suami juga sama. Istri juga sama. Kalau sampai istri melakukan kezaliman, ya apalagi kezaliman itu dalam skala yang sangat besar. Ya perzinahan misalnya. Ya, bahkan ada juga yang istri yang tega membunuh gitu kan. Udah runtuh tuh ya tatanan rumah tangga itu. Rumah tangga itu runtuh dan mustahil dan sepertinya mustahil untuk ditegakkan kembali. Ya, kalau tadi kasus seperti itu kan misalnya tadi ya, anak membunuh orang tua, ya gimana dia yang lain akan mengakui kembali dirinya sebagai anggota keluarga itu sementara dia telah tega itu kan. Oleh karena itu kemudian ini harus menjadi kesadaran kita bersama sebagai anggota keluarga bahwa praktek kezaliman itu dalam skala apapun, kecil dan besar, pasti akan menyebabkan rumah tangga runtuh. Kalau kezalimannya besar, runtuhnya cepat begitu ya. Nah, tapi kalau kezalimannya kecil-kecil gitu kan, nah itu ibaratnya rayap. Ya kecil gitu kan, ya digeragotin tiang-tiangnya, kusen-kusen jendelanya, apalagi kemudian kalau orang dulu tuh bikin rangka ya, rangka atap itu dari kayu ya. Kalau sekarang kan dari baja, dari kayu digigit rayap. Memang kelihatannya utuh gitu kan. Ya, pernah lihat itu di rumah itu kan. Kusen pintu itu sepertinya masih bagus itu kan. Tapi kok ada lubang kecil gitu ya. Begitu saya pencet brok ya. Langsung rusak itu. Udah kelihatan hanya tersisa sedikit. Nah, kelihatan dari luarnya bagus tapi dalamnya bobrok. Nah, itu kenapa? Karena praktek kezaliman tadi, kezaliman. Jadi rumah tangga juga sama, ketika ada anggota di dalam rumah ini ya, dalam satu rumah tangga melakukan praktek kezaliman yang kecil gitu kan. Tapi rutin skala ya, sering dilakukan. Nah, ini sama saja menggeragoti pondasi rumah. Yang pada akhirnya tiba-tiba kemudian ya, pada satu titik hancur rumahnya. Senggol dikit langsung hancur. Nah, itu banyak ya rumah tangga ya,
yang kemudian ya, ayahnya asik korupsi ya, karena kerja ya punya peluang untuk korupsi, istrinya kemudian karena dapat uang banyak dari hasil korupsi ya akhirnya jadi sosialita gitu. Akhirnya anaknya terbengkalai kan, orang tuanya sibuk dengan korupsinya, bapaknya sibuk dengan korupsinya, istrinya sibuk menghabiskan uang korupsinya gitu kan. Kemudian anaknya bingung ya, akhirnya cari kesenangan sendiri, ya ketemulah orang-orang yang salah. Dari luar ya, orang lain melihatnya rumahnya megah ya, di Instagramnya kelihatannya happy semua gitu kan, ya lagi jalan-jalan di luar negeri. Tahu-tahu kemudian disenggol dikit sama KPK, udah runtuh semua. Runtuh semua. Ayah harus siap-siap di penjara, istri kemudian harus kebingungan karena hartanya akan disita semua gitu. Anak-anak udah kadang rusak, ada yang kena narkoba, ada yang kena akibat perzinahan gitu kan. Apakah penyakit seksual atau mungkin hamil duluan dan sebagainya. Tiba-tiba ya, hanya sebentar aja bus gitu ya, seperti yang kejadian itu kan, yang anak petinggi anak mantan petinggi Dirjen Pajak ya, anaknya cuma satu ya. Sepertinya di luar bahagia itu kan, flexing sana flexing sini, kemudian disenggol oleh satu peristiwa ya, terlibat penganiayaan, udah runtuh semuanya. Bisa jadi itu praktek kezalimannya kecil-kecil, dikit-dikit gitu kan. Tapi kemudian menjadi banyak dan menghancurkan sendi-sendi rumah tangga kita. Ini harus kita pahami, jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita. Dan di satu sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya. Dalam satu hadis ya, hadis ini masuk ke dalam hadis Arba'in ya, Imam An-Nawawi di hadis yang ke-24 ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa Allah menegaskan, ini dari Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu anhu ya, dari Nabi Muhammad SAW ya, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, tapi ini masuknya kategorinya hadis qudsi berarti ya. Dalam hadisnya an Abi Zarin ya, Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an ar-rabbih ya, azza wa jal ya, annahu qala ya. Jadi dikatakan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berkata ya, kepada Nabi Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas zatku. Allah saja mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan demikian juga aku jadikan itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Ya. Maka itu juga haram buat kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Penekanannya jelas ini ya, Allah saja membahasakan ya, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman itu atas zatku, atas diriku. Ya Allah saja enggak mau berbuat zalim. Makanya jangan katakan kerusakan yang ada di bumi ini karena perbuatan Allah tuh enggak ada ya. Bahkan ada orang yang lihat orang cacat, zalim ya Allah, nih orang dibikin cacat. Enggak ada ya, Allah membuat orang itu cacat. Kalau diusut-usut yang salah orang tuanya, yang makan sembarangan gitu kan, bergaul sembarangan, akhirnya kena virus dan sebagainya, hamil jadinya cacat. Jangan salahin Allah gitu kan. Atau sekarang nih kan, orang Palestina lagi berjuang menghadapi orang Israel, dikejam, dibantai. Lalu ada orang pikir, ya tuh Allah zalim banget ya orang Palestina, sampai pada begitu. Kenapa yang disalahin Allah, bukan orang Israel yang disalahin gitu ya. Yang salah itu orang Israel, yang zalim itu orang Israel. Jangan katakan Allah yang zalim. Nah nanti orang-orang zalim itu akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan kezalimannya. Dan orang-orang yang dizalimi punya hak nanti untuk meminta kompensasi dari kezaliman yang dilakukan oleh mereka.
Di dunia mungkin nggak akan selesai itu, ya nanti Allah selesaikan semua. Nah, ini kenapa? Karena Allah adalah bukan zat yang zalim. Ya. Allah sebutkan dirinya, Allah sebutkan ini haram tu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, itu kan. Nah, ini kita harus pahami. Allah saja mengharamkan ya, kezaliman atas dirinya, maka kenapa kita kemudian sanggup melakukan kezaliman di dalam rumah tangga kita? Ya, kalau kezaliman keluar mungkin masih agak rada-rada logis. Ini zalimnya dihadapkan ke keluarga sendiri. Ya, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, menantu kepada mertua. Banyak tuh ya, menantu-menantu yang kemudian berbuat zalim kepada mertua, atau mertua kepada menantu juga banyak ya. Mertua-mertua yang zalim kepada menantu. Ini harus disadari ini ya. Nah, Allah saja yang menciptakan kita mengatakan haram kezaliman itu bagi dirinya. Kenapa kita tega kemudian melakukan kezaliman kepada mertua kita, kepada menantu kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita? Kalau sampai kita tega ya, sanggup melakukan kezaliman ya, walaupun kecil-kecil, nah, sebagaimana saya gambarkan tadi, siap-siaplah ya, rumah tangga yang kita bangun akan jauh dari kalimat sakinah mawaddah warahmah. Bahkan pada puncaknya kezaliman itu kemudian akan meruntuhkan bahtera, akan meruntuhkan pondasi rumah tangga kita. Nah, ya. Mari kita sama-sama ya memperbaiki kualitas diri, ya, pahami dulu ya apa aja sih praktek-praktek kezaliman. Ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar itu zalim, ya, karena ya, kita melakukannya kepada orang, apalagi yang kita hadapi anak tuh kadang-kadang mau ngelawan nggak berani, mau protes nggak bisa, takut nggak dikasih jajan, ya takut nggak dimasakin sama ibunya, mau protes nggak berani. Dan ini kadang-kadang kita harus paham gitu kan. Maka komunikasikan, tanya pasangan kita, tanya anak kita, tanya mertua kita. Maaf nih kalau ke anak, maaf adek, kamu seneng gak sih kalau bunda, kalau ayah begini ke kamu? Tanya dia. Kalau dia gak suka, berarti itu praktek kezaliman bagi dia. Tinggal dikomunikasikan. Ya, mertua sama. Menantu tanya, berkomunikasi dengan mertua. Maaf, mak, bapak. Ya. Kalau saya begini di rumah, gimana sih mak? Seneng gak sih, suka gak sih? Kalau nggak suka bilang ya mak, nanti biar saya nggak saya terusin, saya bikin cara yang lain. Pasangan apalagi, suami ke istri, tanya pasangan kita, Adinda, ya. Menurut Adinda komunikasi Kakanda selama ini kepada Adinda gimana sih? Nah, itu ya. Apakah Adinda suka atau tidak? Atau bagian mana yang membuat Adinda sakit hati atau tidak suka? Ngomong ya, supaya kemudian kita tahu, jangan sampai kita berbuat zalim kita nggak tahu gitu zalim. Ibarat rumah, jangan sampai kita nggak tahu ada rayap dalam rumah kita. Tahu-tahu hancur aja. Inilah pentingnya komunikasi yang baik di antara anggota keluarga. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin babi tudur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.